Izin bertanya Ustazah, apa fadilahnya meyakini kalimat thayyibah? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Fadilahnya, barang siapa meninggalkan dengan mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini di dalam hatinya apa yang diucapkan oleh lisannya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Sekian dari materi pembahasan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda, sholat yuk. Ayo. Mbak, lihat deh, caknya mbak yang itu solehannya aneh. Tadi tuh cak pinternan itu. Soleh apa, orang caper kayak gitu kok? Gak usah didengerin. Mbak, baju ini bagus deh mbak. Yang mana? Ini. Ih, bagus lucu. Ini ada diskon gak ya? Kayaknya dikit deh diskonnya. Aduh. Ya Allah, Mbak. Maaf Mbak. Nggak sengaja Mbak. Nggak mungkin lah kamu nggak sengaja. Orang disengajain kok. Oh, nggak kelihatan Mbak. Maaf Mbak. Apaan sih? Pasti Jalan. kamu kelihatan kok. Jalan sebesar ini nggak kelihatan. Nggak tahu. Tapi gimana dia mau kelihatan ya? Orang dia udah ketutup semua kayak gini. Oh iya, kemarin kan kamu tuh caper sih ya. Kayaknya selain caper, kamu juga punya kalian sok suci. Kan ini Indonesia loh. Ngapain kamu pakai tutup-tutup wajah kayak gitu? Kita bukan di Arab. Maaf Mbak, aku bukan sok suci, tapi aku hanya menjalankan perintah dan mengikuti sunnahnya memakai cadar. Lah, kita nggak mengikuti perintahnya gitu maksud lo? Bukan begitu Mbak. Aku bukan sok suci Mbak, ini memang benar-benar salahku. Aku minta maaf Mbak. Ih, nggak usah. Tapi jangan hina cadarku Mbak. Jadi maksud lo kita menghina cadar lo? Tapi memang kenyataan di Indonesia nggak ada yang pakai cadar. Aku minta maaf Mbak sekali lagi, ini memang benar-benar salahku. Aku minta maaf. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Kok langsung pergi aja gitu? Ya bener-bener. Karena nggak ada sopan-sopannya jadi manusia. Harusnya tuh lo izin dulu lagi gitu. udah tinggalin aja, dia nggak jelas banget. Assalamualaikum Ustazah. Caca nanti pulangnya sama Ustazah aja ya. Baik Ustazah. Sebelumnya ini ada apa ya? Kalau Ustazah boleh tahu tadi ada masalah apa ya sama Linda? Oh yang tadi itu Ustazah, dia cuman kayak nabrak Caca dari belakang. Jadi Caca itu kebawa emosi aja, kesel atas kejadian kemarin juga. Habisnya soal Ustazah kayak lebih merhatiin dia semenjak dia datang daripada kami yang kami juga butuh ilmu Ustazah. Jadi kami kayak kesel aja gitu kalau ada dia. Sebelumnya Ustazah minta maaf ya sama Caca. Nggak seharusnya Ustazah pilih kasih seperti itu. Alasan Ustazah lebih memperhatikan dia karena dia lagi dalam kondisi tidak baik. Dan Caca harus mengerti sebagai muslimah sejati tidak seharusnya bersikap seperti itu. Kita kan sesama muslimah harus saling memaafkan. Kita ini saudara semua. Jadi Ustazah berharap Caca dan Linda bisa memperbaiki hubungan ya, dan meminta maaf, saling memaafkan satu sama lain. Baik Ustazah, lihat aja nanti waktunya. Kalau punya waktu ketemu lagi, nanti Caca sampaikan. Terima kasih Ustazah untuk nasihatnya. Mbak, ini kayaknya ada yang meninggal deh mbak. Mana? Coba lihat. Oh, Mbak Linda mbak. iya. Yang mbak kemarin. Padahal Ustazah sudah bilang lo menyampaikan minta maaf, tapi Jadi rencananya baru hari ini. Jadi gimana dong? Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Maka, ketika kita memiliki kesempatan untuk berteman dengan manusia lain, hendaknya kita menjaga pertemanan itu dari apa-apa yang tidak Allah sukai. Allah sungguh tidak menyukai apabila kita saling merendahkan, mencibir, menghina, apalagi menzolimi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, atau karena boleh jadi mereka atau yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka atau yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan atau mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan atau yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan atau yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Karena kita tidak tahu berapa lama kesempatan hidup kita di dunia, maka hendaknya kita menjaga pertemanan itu agar tidak saling menyakiti yang lainnya. Bukankah sangat menakutkan bahwa kapanpun bisa jadi saat terakhir kita berbicara dengan seseorang? Semoga kisah ini dapat menjadi muhasabah diri untuk kita semua.